Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riko Pangestu. Saya bertugas di SD Negeri 1 Ketubuhan, Bandar Lampung. Saya dari LPTK UIN Raden Intan Lampung, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2025 batch ketiga. Nomor induk mahasiswa 2511115805. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Luar biasa. Gimana kabarnya pagi hari ini? Woi, masih semangat semua ya. Coba Pak Riko mau dengar selamat paginya. Kalau dijawab selamat pagi, jawabnya pagi-pagi Allahu Akbar ya. Selamat pagi. Luar biasa. Sebelum mulai belajar, kita berdoa dulu ya. Ayo, silahkan disiapkan, kita berdoa dulu anak-anakku semua. Sebelum kita mulai belajar, untuk menguatkan rasa cinta kita kepada tanah air, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu wajib nasional. Kita nyanyikan lagu Garuda Pancasila. Ya, silahkan. Satu orang. Berdiri semua anak solid. Oke, bismillah anak semua. Sebelum mulai belajar, tarik vaksin dulu ya. Azahra. Hadir. Aska. Hadir. Maulana Indah. Hadir. Alif. Hadir. Salsabila. Hadir. Zara. Nggak masuk. Kenapa? Sakit. Kita doakan semoga kawan kita yang sakit lekas sembuh, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah anak-anakku semua, minggu yang lalu kita sudah belajar mengenai surat Al-Maun. Di dalam surat Al-Maun itu kita ingat kemarin ya, itu ada orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Ada orang yang sholat tapi dia lalai. Sholatnya mainan. Sholatnya apa lagi kemarin? Lupa rokaat. Sholatnya apa lagi? Sholatnya tengok. Nah, itu yang bahaya ya, nggak boleh ya. Hari ini kita akan belajar tentang Asmaul Husna. Siapa yang tahu apa itu Asmaul Husna? Ya, apa? Nama baik? Nama-nama baik Allah. Ada berapa jumlah Asmaul Husna? Berjumlah 99. Hari ini kita akan belajar tentang Asmaul Husna yang berjumlah 99. Tapi tidak semua kita pelajari. Yang kita pelajari hanya ada 5. Mengenal nama Allah lebih dekat. Yang kita pelajari ada 5. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama itu untuk kita tahu apa arti dari Asmaul Husna. Apa arti dari 5 Asmaul Husna yang akan kita pelajari? Yang pertama ada Al-Qawiyyu, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumit, dan yang terakhir itu ada Al-Ba'is. Udah itu meneladani sifat-sifat dari Asmaul Husna tersebut. Jadi setelah kita belajar ini, tujuannya itu biar anak-anak semua, anak-anak Bapak yang solih dan solihah ini tahu apa sikap yang diteladani dari mempelajari Asmaul Husna dari kelima tadi. Siapa tadi yang bisa menjelaskan tentang Asmaul Husna? Coba sini berdiri tadi yang sudah berani menjawab pertanyaan Bapak tadi. Coba sini jelaskan. Apa tadi itu yang namanya Asmaul Husna? Nama-nama Allah yang baik. Tepuk tangan dulu dong, luar biasa. Nama-nama baik Allah. Silahkan duduk. Iya benar ya anak-anakku ya. Asmaul Husna itu berasal dari 2 kata. Al-Asma dan Al-Husna. Al-Asma artinya nama. Al-Husna artinya baik. Jadi Asmaul Husna adalah nama-nama baik Allah. Yang selanjutnya kita akan masuk ke bagian pertama. Ya, setelah Bapak jelaskan tadi ya, Asmaul Husna yang akan kita bahas di sini yang pertama adalah Al-Qawiyyu.
Udah pernah dengar belum? Sudah. Siapa yang tahu apa tadi arti dari nama Al-Qawiyyu? Ya. Apa? Yang maha kuat. Tepuk tangan dong, luar biasa. Ini anak-anak Bapak ini soleh semua, pinter ya. Yang maha kuat. Allah itu adalah yang paling kuat. Jadi kita sebagai manusia, kalau kita merasa kuat, ternyata ada yang lebih kuat. Siapa? Allah. Allah yang maha kuat. Tidak ada yang melebihi kekuatan dari kekuatan Allah. Allah yang memiliki segalanya. Tidak terbatas kekuatannya. Kalau kita kan masih kecil, lemah. Udah mulai gede, merasa kuat. Nanti ketika sudah tua renta, menjadi lemah kembali. Kalau Allah enggak, Allah akan selalu kuat dari sekarang sampai nanti. Yang selanjutnya itu kita akan bahas tentang Al-Qayyum. Nah, udah pernah dengar belum? Sudah. Siapa yang tahu apa artinya Al-Qayyum? Maha berdiri sendiri. Ya, apa tadi Al-Qayyum? Yang maha berdiri sendiri. Yang maha berdiri sendiri. Tepuk tangan buat teman-teman kita, luar biasa. Al-Qayyum itu artinya yang maha berdiri sendiri. Tidak seperti manusia, tidak seperti kita, manusia membutuhkan orang lain. Karena manusia adalah makhluk sosial. Allah tidak butuh siapapun. Allah bisa berdiri sendiri. Seluruh alam semesta itu ada di genggaman tangannya Allah. Tidak membutuhkan bantuan dari makhluknya. Kenapa? Karena Allah itu memiliki sifat Al-Qayyum. Hidup dan berdiri sendiri. Sekarang bisa nggak berdiri sendiri? Bisa nggak? Coba tepuk tangan. Bisa. Coba berdiri sendiri. Bisa. Bisa. Bisa ya? Oke, duduk lagi. Sekarang bisa tepuk tangan sendiri, bisa berdiri sendiri. Tapi waktu dulu masih umur 2 tahun, umur 3 tahun, belum bisa apa? Masih perlu diajarkan. Kalau Allah enggak, Allah dari dulu sampai nanti yang akan datang tetap bisa berdiri sendiri, melakukan semuanya dengan sendiri. Masih semangatnya ini? Masih ya? Coba, selamat pagi! Pagi! Luar biasa, masih semangat ya? Kita lanjut. Yang selanjutnya itu adalah Al-Muhyi, atau yang maha menghidupkan. Al-Muhyi ini artinya adalah yang maha menghidupkan. Oh iya, tadi Bapak lupa nanya ini ya, saya udah tahu ya. Tapi udah tahu semua belum? Sudah ya? Ya, alhamdulillah udah tahu semua. Yang maha menghidupkan. Al-Muhyi, Allah yang memberikan kehidupan kepada seluruh makhluk. Manusia, apalagi makhluk itu? Hewan, apalagi? Tumbuh-tumbuhan, apalagi? Semua ya. Makhluk hidup itu yang memberikan kehidupan adalah Allah. Iya, manusia juga makhluk hidup, benar itu. Allah yang memberikan kehidupan. Allah yang menyejahterakan seluruh makhluknya. Memastikan bahwa setiap makhluk yang ada di muka bumi ini semuanya bisa hidup, semuanya punya rezekinya masing-masing. Jadi jangan saling senggol sama kawannya. Karena punya rezekinya masing-masing. Al-Mumit. Siapa yang tahu Al-Mumit? Ya, apa Al-Mumit? Maha mematikan. Tuh, kita tahu nih dari sini. Artinya, hanyalah Allah yang bisa mematikan seekor nyamuk. Apa lagi? Seekor ayam. Seluruh makhluk hanyalah Allah yang bisa mematikan. Kita bisa memukul nyamuk. Mati nggak? Mati. Belum tentu. Aduh, nggak kena, kabur. Karena belum waktunya dia mati. Tapi tiba-tiba ada nyamuk nyampe di sini. Cet, gini-giniin. Nah, langsung mati nyamuknya. Artinya apa? Yang mengendalikan kehidupan dan kematian hanyalah Allah. Bisa jadi Bapak yang mati duluan. Anak-anak Bapak matinya belakangan. Atau kebalikannya. Anak-anak Bapak di kelas ini begitu pulang sekolah ada yang mati. Bapak yang masih hidup terakhiran. Ya, kita nggak ada yang tahu, namanya rahasia Allah. Karena kematian hanyalah mutlak milik Allah. Al-Ba'is. Siapa yang tahu Al-Ba'is? Ya, apa Al-Ba'is? Maha membangkitkan.
Allah adalah Al-Ba'is, Maha membangkitkan segalanya, membangkitkan semangat. Pernah nggak merasa tiba-tiba hari ini semangat? Pernah nggak merasa tiba-tiba pengen pergi ke sana semangat? Mau belajar sama Pak Riko semangat nggak? Nah, itu adalah sifat yang ada setelah kita mempelajari, meneladani tentang Al-Ba'is. Coba mana semangatnya? Selamat pagi! Wah, ini semangat. Ada kawan yang nanya, itu juga membangkitkan semangat dalam belajar. Jadi yang memberikan kita semangat setiap hari, itu adalah karunia, anugerah dari Allah. Dari siapa? Allah. Tuhan kita, ya. Baiklah anak-anakku semua, di sini Bapak akan membagikan kelompok. Siapa yang mau jadi kelompok Al-Qayyum? Ya, ini Al-Qayyum ya. Iya, ini jadi kelompok Al-Qayyum. Siapa yang mau jadi kelompok Al-Qawiyu? Belah sini jadi kelompok Al-Qawiyu. Siapa yang mau jadi kelompok Al-Muhyi? Belah sini. Sebelah sini berarti jadi kelompok Al-Muhyi. Siapa yang mau jadi kelompok Al-Mumit? Belah sini ya, Al-Mumit. Ya, kita akan bagi kelompok. Bapak akan bagikan LKPD-nya, lembar kerja peserta didik. LKPD-nya sudah Pak Riko terima semua. Sebelum penutup, kita akan ulas kembali, merefleksi lagi pembelajaran pada hari ini. Kita sudah membahas tentang Asmaul Husna. Apa itu Asmaul Husna? Nama-nama baik Allah. Ada Al-Qawiyu. Apa Al-Qawiyu? Yang Maha Kuat. Ada Al-Qayyum. Apa Al-Qayyum? Berdiri sendiri. Ada Al-Muhyi. Apa Al-Muhyi? Maha hidup. Al-Mumit. Apa Al-Mumit? Maha mematikan. Al-Ba'is. Apa Al-Ba'is? Maha membangkitkan. Ya, sudah kita pelajari itu semua. Semoga apa yang dipelajari pada hari ini bisa diteladani dalam kehidupan sehari-hari. Bangkit semangatnya dalam belajar, rajin dalam beribadah. Kalau ingat kematian, kita akan selalu rajin dalam beribadah, ya. Di minggu yang akan datang, insya Allah kita bertemu lagi dengan Pak Riko. Kita akan membahas tentang bab selanjutnya, yaitu zakat, infak, dan sedekah. Apa? Zakat, infak, dan sedekah. Kita akan mempelajari apa sih perbedaan dari zakat, infak, sedekah. Kelihatan kayak sama-sama, tapi sebenarnya berbeda. Insya Allah akan kita bahas lagi di pertemuan yang akan datang. Kita tutup anak-anakku semua dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bapak akhiri, hadaiyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.